juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Di menara Babel, roh manusia adalah kekuatan di balik konstruksi menara yang menghasilkan kebingungan. Tetapi pada hari Pentakosta, kekuatan di baliknya adalah Roh Kudus yang menghasilkan harmoni. Yang menarik dari keduanya, bahasa dipakai untuk mencapai tujuan Tuhan. Di menara Babel, Tuhan menggunakan perbedaan bahasa untuk menghancurkan rencana manusia. Di hari Pentakosta, Tuhan memakai perbedaan bahasa untuk menyatukan manusia. Di banyak negara dan kota, ada banyak orang berbicara bahasa yang berbeda. Untuk evangelisasi, kita memerlukan bahasa cinta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam Kristus.
Pada hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Dalam misa ini kita berdoa untuk PDKKIHS. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, marilah kini di hadapan Allah yang Maha Rahim dengan rendah hati kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan kekal, berkat misteri Pentakosta Engkau, menguduskan gereja-Mu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mukjizat Pentakosta. Sentuhlah dengan rohmu hati umat berimam, seperti yang Kau lakukan pada awal perwataan Injil. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang
segala abad. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah semua orang yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Alleluia.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya mengampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sewaktu saya masa di seminari, saya datang ke beberapa berkumpulan doa. Satu hari seorang wanita yang sudah agak tua di situ bertanya kepada saya, "Brother Michael, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di mana alamatnya?" Saya agak bingung. Lalu dia berkata, "Bagaimana kau seorang seminari tetapi kamu tidak tahu alamat Tuhan?" Lalu saya bilang, "Berilah saya waktu 1 minggu untuk mencari tahu." Saya pulang mencari alamat Tuhan. Pulang mana? Kau tahu? Bible. Di dalam Bible, di dalam kita bilang Alkitab lah. Di kitab Kejadian, Genesis, saya menemukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saya bilang, inilah alamat Tuhan. Saya juga melihat Tuhan. Semua cantik dan baik dan damai. Tetapi setelah beberapa lama, Adam dan Hawa dikeluarkan dari taman. Tak tahu. Tahu. Karena mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Dan saya kehilangan alamat Tuhan. Kepala pusing lagi. Di kitab Keluaran, kita bilang Exodus, saya bertemu Moses. Saya berkata, "Moses, di mana Tuhan? Di mana alamatnya? Bilang." Moses berkata, "Di dalam tabernakel, di padang gurun." Sekali lagi saya bertanya, "Di mana tabernakel itu?"
Moses melihat saya dan berkata, masalah di generasi muda ini, kamu memberikan mereka sesuatu dan mereka menghilangkannya. Lagi-lagi saya kehilangan alamat Tuhan. Lagi kepala pusing. Di kitab Raja-Raja, The Book of Kings, kita bilang, saya mendatangi Solomon. Di mana Tuhan? Di mana alamatnya? Dia berkata, di bait Allah yang saya bangun. Semua orang dengan segala macam penyakit datang ke bait Allah. Semua. Apa-apakah sakit datang. Sekarang saya bilang, Solomon, di mana bait Allah aku? Allah itu. Solomon berkata, kamu tahu orang-orang Babar, itu Babilonia. Mereka menghancurkan bait Allah. Saya masa kecewa. Lagi satu kali saya kehilangan alamat Tuhan. Lalu saya mendatangi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mana? Tuhan. Dia menuju ke Yesus dan berkata, dialah alamat Tuhan. Dialah bait Allah. Saya segera mendatangi Yesus di Injil. Memang benar Tuhan berbicara melalui Yesus. Di mana ada Yesus, di situlah ada Tuhan. Praise the Lord. Tetapi saya kecewa. Yesus Kristus disalibkan, wafat dan bangkit, dan naik ke surga. Lagi saya kehilangan alamat Tuhan. Lalu Roh Kudus datang dan mencerahkan saya. Yesus berkata di Injil Yohanes 14 ayat 23. Jangan forget ini John 14:23. Di hari itu kamu akan tahu, jika kamu mengasihi aku dan menuruti firmanku, aku dan Bapakku akan datang dan diam bersamamu. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kamu tidak perlu mencari alamat Tuhan. Tuhan datang dan ada di dalam aku, di dalam kamu. Kamu adalah alamat Tuhan. Di mana kamu berada, di situlah Tuhan berada. Jangan melihat Tuhan di luar alam semesta. Kamu dan saya adalah bait Allah yang hidup. Hari ini kita merayakan karya Roh Kudus. Apa arti Pentakosta bagi kita hari ini? Pentakosta harus membebaskan kita dari rasa takut dan menjadikan kita manusia baru, hidup dengan nafas yang baru, memberitakan ke seluruh dunia tentang firman dan pengampunan Tuhan. Dengan apa yang belum dilihat oleh mata
dan belum didengar oleh telinga atau yang belum dirasakan oleh manusia. Pentakosta masih berlangsung di dunia kita. Masih berlangsung di mana Injil dipraktikkan, di mana sakramen dilaksanakan, di mana orang tinggal dan berdoa bersama. Kita semua ikut dalam penyempurnaan gereja Kristus. Kita semua. Dalam bersamamu, Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu, engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Allah Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi PD KKIHS, semoga Allah Bapa memberkati dan membimbing seluruh tim KKIHS agar mereka membawa terang Kristus dalam hidup keseharian mereka dan bersemangat mewartakan kabar gembira dalam pelayanan mereka dengan pendekatan yang penuh cinta kasih dan saling mendukung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kepentingan kita masing-masing, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, Ya Bapa,
maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan utuslah Roh-Mu. Semoga Roh-Mu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaran-Mu bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskal ketiga Engkau pada hari ini, menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena bersekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan imam yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu. Tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketiga dan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang disarahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri imam kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersembah di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami William, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkena di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenakan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Terbimbing oleh kuasa Roh Kudus dan menurut ajaran Tuhan kita Yesus Kristus Maha bernila, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan menyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah imam gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah kita memberi selamat damai. Peace be with you. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengangugerahi gerejamu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangatmu, dan semoga perjamuan ini memberkati kami menuju kepenuhan penembusan dengan pengataraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Aleluya, aleluya. Syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Datanglah Roh Kudus dan tinggallah dalam hati kami bersama dengan Allah dan Putra. Anugerahilah kami rahmat yang berlimpah untuk menguduskan dan menjadikan kami satu. Semoga pikiran dan lidah kami dijadikan kuat dalam cinta, mengumandangkan madah puji-pujian. Dan semoga lidah-lidah api cinta di dalam hati kami tersebar ke seluruh bumi. Roh Tritunggal Maha Kudus yang bersemayam dalam hati manusia, pujian kekal dan penghormatan bagimu untuk selama-lamanya.